Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Mariam, MSI APT. Saya dari Program Studi Farmasi Fakultas MIPA Universitas Al-Ghifari. Di sini saya sedang mengikuti pelatihan Pakarti tahun 2020 yang sedang diselenggarakan oleh Untirta dengan bekerja sama Aparti. Nah, di sini sedikit saya meringkas mata kuliah yang saya sampaikan di program studi farmasi, yaitu botani farmasi. Sedikit saya ringkas tentang peranan tumbuhan untuk kehidupan. Nah, di sini sedikit membahas tentang apa itu botani. Botani adalah ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan dan peran tumbuhan bagi kehidupan. Mempelajari botani tidak hanya mempelajari tumbuhan itu secara teoritis, tetapi kita pun mempelajari botani itu bagaimana kita bisa lebih menghargai dan menyadari peran penting tumbuhan secara fungsional bagi kehidupan. Nah, kita lihat peranan tumbuhan menurut Al-Quran, atau bagaimana Allah menciptakan tumbuhan itu untuk makhluknya. Kita lihat firman Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat 99. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam-macam tumbuhan tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh pada yang demikian itu adalah tanda kekuasaan bagi Allah, dari Allah bagi orang-orang yang beriman. Dan kita lihat ayat berikutnya dalam surat Al-Basa ayat 24-32. Maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan binatang-binatang ternakmu. Di sini kita bisa pahami, renungi bahwa Allah menciptakan makhluknya itu selalu bermanfaat. Nah, di sini Allah tumbuhkan baik itu sayuran, biji-bijian, buah-buahan, itu bermanfaat baik untuk kita manusia ataupun hewan atau binatang. Dan Allah menurunkan ayat ini ya tadi bagaimana supaya manusia itu melihat kekuasaan atau tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, di sini kita bahas bagaimana peranan tumbuhan bagi kehidupan. Peranan tumbuhan bagi kehidupan itu pertama, ketika dia sebagai sumber makanan atau bahan makanan banyak, yaitu padi, kedelai, sayur-sayuran dan buah-buahan. Seperti tadi yang disampaikan atau ada di ayat Al-Quran surat Abasa tadi. Kemudian bahan sebagai obat-obatan. Contohnya ada rimpang jahe, ada meniran, ada cinnamon cortex, caryoplos, citrus sinensis, dan lain-lainnya. Kemudian ada penghasil minyaknya, ada dari minyak kelapa, ada dari zaitun, dan ada dari tumbuhan-tumbuhan yang lain penghasil minyak. Nah, ini adalah sedikit peranan tumbuhan bagi kehidupan. Sekarang, apa peran tumbuhan bagi lingkungan? Nah, pertama, dia sebagai pusat rantai makanan. Contohnya, tumbuhan, rumput-rumputan dimakan oleh hewan, baik itu domba atau sapi. Sapi itu dagingnya kita makan. Nah, itu adalah salah satu sebagai pusat rantai makanan. Kemudian, peran tumbuhan bagi lingkungan selanjutnya adalah menahan laju air dan erosi. Nah, di sini fungsinya untuk apa? Ya salah satunya supaya
air itu bisa menahan laju air yang bisa mengakibatkan banjir. Sekarang di mana-mana terjadinya banjir karena memang tumbuhan itu pohon itu sudah di sudah di apa eh, dijadi apa gunung-gunung itu sudah dijadikan perumahan sehingga sudah tidak lagi bisa menahan laju air. Kemudian bisa menjaga kesuburan tanah, bisa menghasilkan oksigen dan mengurangi karbon dioksida karena dalam tumbuhan ada proses fotosintesis. Kemudian di pada lingkungan menjadi nyaman dan asri dan mengurangi pencemaran udara. Sekarang lebih banyak polusi di kehidupan kita karena tanaman hijaunya sudah berkurang. Nah, kita bahas sedikit tentang morfologi. Karena di sini di botani farmasi itu mempelajari tentang morfologi dan anatomi fisiologi tumbuhannya. Nah, morfologi di sini adalah bagian dari ilmu biologi yang mempelajari berbagai organ tanaman seperti bagian-bagian, bentuk serta fungsi bagian-bagian tersebut. Secara umum, tumbuhan tersebut terdiri atas 3 organ dasar, yaitu akar, batang, dan daun yang disebut sebagai organ primer. Nah, organ sekundernya adalah modifikasi atau turunan dari organ-organ dasar tersebut, yaitu ada bunga, ada buah, ada biji, dan umbi-umbian. Nah, ini adalah morfologi tumbuhan. Ada daun, yaitu folium. Ada batang, ada akar, organum reproduktif atau reproduksi sel. Itu ada bunga, ada buah, ada biji. Nah, lanjut ke slide berikutnya, kita ngebahas sedikit di botani ini membahas tentang klasifikasi tumbuhan. Di mana klasifikasi tumbuhan ini terdiri dari Talophyta, yaitu tanaman yang berpembuluh atau memiliki pembuluh baik itu akar, daun, dan batang. Kemudian ada Tracheophyta dan Cormophyta, baik itu berpembuluh, Cormophytanya mempunyai akar, daun, dan batang. Nah, di Talophyta sendiri ada Bryophyta, ada tumbuhan lumut. Kemudian di Tracheophyta dan Cormophyta ini ada tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Nah, di sini di botani farmasi memang lebih menjelaskan tentang itu tumbuhan. Apa itu plantae atau tumbuhan? Tumbuhan dibedakan atas tumbuhan yang tidak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh. Di mana pembuluh adalah jaringan yang berfungsi untuk transportasi dari akar ke daun atau dari daun ke seluruh bagian tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan tak berpembuluh adanya contohnya lumut dan tumbuhan berpembuluh contohnya pada Tracheophyta. Nah, di sini sedikit membahas tentang tanaman Bryophyta, lumut atau divisi lumut. Di sini lumut tidak memiliki akar, batang, daun sejati. Akar lumut dinamakan rhizoid. Nah, ini jenis-jenisnya lumut, ada lumut hati, lumut tanduk, ada lumut sejati. Kemudian ada tumbuhan yang berpembuluh atau Tracheophyta, ada tumbuhan yang memiliki jaringan pengangkut. Nah, fungsinya jaringan pengangkut ada 2, yaitu ada pembuluh kayu atau xilem yang berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Kemudian kedua ada pembuluh tapis, ada phloem berfungsi mengangkut bahan makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan yang memerlukannya. Nah, di sini tumbuhan berpembuluh memiliki daun, batang, dan akar sejati. Kemudian ada tumbuhan paku. Nah, di sini tumbuhan paku biasanya hidup di daerah lembab. Daun yang mudah menggulung. Kemudian di permukaan bawah daun tua terdapat bintik berwarna coklat. Daun yang mempunyai sorus disebut daun fertil. Batang umumnya tumbuh di bawah tanah, tetapi ada juga yang batangnya tumbuh di atas tanah, misalnya pada paku pohon.
Perkembangbiakannya secara seksual dilakukan dengan menghasilkan spora. Kemudian perkembangan seksualnya menghasilkan sel gamet, sperma ataupun sel ovum. Kemudian ada skema pengelompokan tumbuhan biji. Tumbuhan biji atau spermatofita dibedakan ada tumbuhan biji terbuka atau dan tumbuhan biji tertutup. Kemudian di tumbuhan biji tertutup ini ada tumbuhan berkeping 2 atau dikotil dan tumbuhan berkeping 1 yaitu monokotil. Nah, ini adalah ringkasan dari beberapa materi botani farmasi. Sedikit penutup bahwa Allah menciptakan makhluknya itu untuk bisa saling menghargai peranan masing-masing. Setiap makhluknya diciptakan dengan manfaatnya sendiri-sendiri, maka jadilah makhluknya yang bermanfaat untuk makhluk Allah lainnya. Sekian pemaparan tentang ringkasan mata kuliah botani farmasi. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.